Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Atta Iqbal, dosen Prodi Administrasi Publik pada Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Solong. Selamat pagi dan salam sejahtera. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen dan untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Administrasi Pembangunan. Pada mata kuliah ini ditempuh pada semester 5 dengan kode mata kuliah NKP 808 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi dari mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan wawasan tentang dasar-dasar konsep administrasi pembangunan, ruang lingkup administrasi pembangunan, urgensi administrasi pembangunan bagi penyelenggaraan pembangunan, serta aspek-aspek manajemen dari pembangunan dan pembangunan administrasi. Dengan CTL yang dibebankan, pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kedua, menguasai logika dan konsep-konsep teori metode dalam administrasi publik. Yang ketiga, mampu menganalisis interaksi antara aktor dalam governansi publik serta dalam menyusun kebijakan dan manajemen pelayanan publik baik dari tingkat lokal maupun nasional dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan keamanan dengan sesuai dengan administrasi publik. Mata kuliah ini diajarkan dalam total 16 kali pertemuan dengan pembagian pertemuan pertama dengan 7 kali pertemuan tatap muka di kelas dan pertemuan ke-8 ujian tengah semester, serta pertemuan ke-9 sampai ke-15 di kelas dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Adapun pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan secara blended learning dengan maksimal 20% daring dan 80% luring. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini meliputi ceramah interaktif, kedua studi kasus, ketiga diskusi kelompok, keempat presentasi mahasiswa, dan terakhir adalah project based learning. Adapun metode penilaian yang dilakukan berbasis evaluasi aktif partisipatif yang terdiri dari kehadiran, keaktifan dan perilaku. Yang kedua adalah kognitif yang terdiri dari kuis, tugas, kemudian UTS dan UAS. Demikian pemaparan mata kuliah administrasi pembangunan. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan video pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan ketemu lagi dengan mata kuliah administrasi pembangunan dengan materi kuliah terkait dengan masalah isu pembangunan dan tantangan global pembangunan. Jadi ini adalah merupakan pertemuan kita yang kelima, di mana di pertemuan kita yang sebelumnya itu saya sudah menjelaskan terkait dengan sasaran daripada pembangunan itu sendiri. Di mana di dalam sasaran daripada pembangunan itu ada terkait dengan pengembangan kelembagaan, terus yang kedua itu adalah pengembangan sumber daya manusia, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan peningkatan citra yang positif, dan yang terakhir itu adalah menyangkut terkait dengan budaya organisasi. Hal ini penting di dalam proses daripada pembangunan, karena yang menjadi faktor utama di dalam proses pembangunan itu adalah siapa? Pemerintah. Ya, yang
sudah semua serba digitalisasi, terus semua serba teknologi, permasalahan atau kemudian isu-isu terkait dengan pelayanan apa segala macam itu kan cepat sekali tersebar dari sisi informasi. Terus ya tentunya yang ketiga itu tadi adalah terkait dengan bagaimana pengembangan citra yang positif. Selama ini mungkin kita melihat dari sisi pemerintah itu sendiri citranya itu cukup tanda kutip itu negatif di mata masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan budaya organisasi. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada masalah isu pembangunan dan tantangan global daripada pembangunan itu sendiri. Kemudian nanti yang kita bahas ada yang dari sisi yang dihadapi di Indonesia dan juga dari sisi yang dihadapi oleh dunia. Terus yang kedua itu adalah terkait dengan pokok pembahasannya, yaitu adalah terkait dengan isu pembangunan dan tantangan global pembangunan itu sendiri. Tentunya kuliah ini itu menyangkut terkait dengan CPNK kita yang pernah saya jelaskan di pertemuan awal. Di dalam PPS itu yang menjelaskan terkait dengan masalah isu pembangunan dan tantangan global pembangunan itu sendiri. Nah, kita masuk kepada pengertian daripada isu itu sendiri. Ada yang bisa membantu sepanjang pengetahuan daripada teman-teman apa yang dimaksud dengan isu? Jadi isu ini itu adalah terkait dengan masalah yang belum ditemukan solusi untuk mengatasi daripada permasalahan. Jadi ini adalah merupakan permasalahan yang berasal dari tidak hanya dihadapi oleh kita di Indonesia, tapi juga oleh negara-negara yang ada di dunia. Nah, terkait dengan isu ini, itu yang pertama yang menjadi sorotan dan ini juga menjadi tertuang di dalam SDGs yang sudah disepakati dibentuk di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana itu harus bisa dicapai di tahun 2030. Yang pertama itu adalah menyangkut kemiskinan dan pengangguran. Ada yang tahu apa itu kemiskinan? Ini dari teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan itu sendiri? Jadi kemiskinan ini adalah tantangan yang dihadapi oleh orang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sandang, papan, pangan, termasuk juga di dalamnya menyangkut terkait dengan akses pendidikan, kesehatan, dan juga akses sanitasi. Ini yang kemudian menjadi permasalahan utama yang dihadapi bukan hanya kita di Indonesia, tetapi di negara-negara di seluruh negara itu belum ada negara yang kemudian menemukan bagaimana caranya untuk mengatasi daripada kemiskinan, termasuk juga di negara-negara itu. Mungkin yang membedakan itu dari sisi angka kemiskinan yang dimiliki. Nah, kita di Indonesia itu yang sekarang menjadi fokus daripada pemerintah itu adalah bagaimana mengatasi kemiskinan yang ekstrim.
kita misalnya contohnya kalau kita mengambil di Indonesia itu kan sudah banyak sekali program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bagaimana kemudian mengatasi terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Ada program yang teman-teman ketahui ini, nah, PKH, terus ada lagi DP, ya kan, bantuan langsung tunai. Terus juga kalau dari sisi pendidikan itu misalnya memberikan KIP, ya kan, KIP kuliah. Mungkin di antara teman-teman di sini itu ada yang memperoleh akses daripada program yang diberikan oleh pemerintah. Itu adalah salah satu misalnya contoh untuk bagaimana kemudian agar kemiskinan dan pengangguran ini itu kemudian bisa diatasi. Nah, isu yang kedua itu adalah menyangkut terkait dengan keadilan sosial. Ya. Ini menyangkut terkait dengan bagaimana pemerataan terkait dengan pendapatan, terus akses itu tadi terkait dengan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, ya, terus apalagi yang menjadi isu di Indonesia menyangkut keadilan sosial yang sekarang banyak menjadi sorotan masyarakat di Indonesia, ya, terkait dengan penegakan hukum, ya kan. Ini yang kemudian menjadi PR besar yang menyangkut terkait dengan keadilan sosial. Karena keadilan sosial ini kan juga sudah tertuang di dalam Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka seluruh akses itu harus kemudian disamaratakan, baik ini masyarakat miskin, kaya, menengah, atau segala macam, itu dia harus memperoleh akses yang sama, terutama menyangkut terkait dengan memenuhi kebutuhan dasar daripada masyarakat. Terus isu yang ketiga itu adalah menyangkut terkait dengan pemerataan pembangunan. Ini juga menjadi kemudian perhatian atau isu yang kemudian perlu atau kemudian segera diatasi, ya, agar bisa menjamin terkait dengan keutuhan bangsa. Kenapa? Karena selama ini itu mungkin kita melihatnya terkait dengan pemerataan pembangunan itu hanya terpenuhi di daerah-daerah yang perkotaan, sedangkan daerah-daerah pedesaan atau daerah 3T itu belum tersentuh secara merata dari sisi pembangunan. Mungkin dari sisi infrastrukturnya, dari sisi akses pendidikannya, atau jumlah sekolahnya, jumlah gurunya, atau kemudian dari sisi kesehatan itu adalah ketersediaan daripada pelayanan kesehatan, atau kemudian ketersediaan daripada tenaga
dari sisi infrastruktur, terus dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, atau kemudian dari kesehatan itu belum yang hanya terpusat di Pulau Jawa. Dan sampai sekarang juga itu kemudian daerah yang menjadi sorotan yang luar biasa itu adalah terkait dengan di mana? Di Papua. Ya kan, di situ juga kemudian ada gerakan separatisme. Ya, mereka mau membebaskan diri dari Indonesia karena merasa sangat dianaktirikan oleh pemerintah Indonesia. Walaupun sekarang ya tentunya kalau kita melihat banyak sekali program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya. Kalau di Aceh itu ada kesepakatan kemudian Aceh itu menjadikan daerah otonomi khusus, ya, yang membedakan itu dengan daerah-daerah yang lain. Begitupun juga dengan di Papua itu juga diberikan otonomi khusus yang salah satunya itu memperoleh dana transfer yang cukup besar jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia. Ya, jadi ketiga hal ini atau isu ini itu disebabkan karena terkait dengan pengetahuan daripada masyarakat itu yang cukup hanya kemudian kalau teman-teman ingat pertemuan kita di pertemuan ketiga